Halo adik-adik, di video ini kakak akan menjelaskan tentang akuntansi. Kakak bukan pakar ataupun ahli akuntansi ya, tapi di sini kita sama-sama belajar biar kita tahu tentang akuntansi. Lalu apa sih kak pengertian akuntansi itu? Menurut para ahli ada banyak pengertian akuntansi, tapi kalau menurut kakak akuntansi itu lebih ke proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan yang terjadi di suatu perusahaan. Akuntansi nggak sulit kok, akuntansi hanya perlu dicatat, lalu diidentifikasi, kemudian dilaporkan. Pelaporan itu biasanya dilakukan dalam satu periode, dan satu periode itu bisa 1 bulan, triwulan, caturwulan, atau setahun sekali baru dilaporkan. Itu semua tergantung kebijakan perusahaan. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Yang pertama ada bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu jurnal penutup. Biar lebih mudah penjelasannya langsung ke ilustrasi soal ya. Karena kalau kakak jelaskan pengertiannya pasti juga cuman kalian skip kan. Oke, yang pertama kita akan belajar bagaimana caranya membuat jurnal umum. Di sini kakak menggunakan ilustrasi perusahaan jasa khususnya yang bergerak di bidang jahit, yaitu Shakila Group. Nah, di sini ada analisis. Ketika harta dan beban itu bertambah, maka dia di sisi debit. Tapi ketika harta dan beban itu berkurang, dia di posisi kredit. Nah, sebaliknya, ketika hutang, modal, dan pendapatan bertambah, dia di posisi kredit. Tetapi kalau hutang, modal, dan pendapatan itu berkurang, dia di posisi debit. Oke, kita langsung ke soal yang pertama ya. Pada tanggal 1 Mei, Reva menyetorkan uang sebesar 8 juta, kendaraan sebesar 10 juta, dan peralatan sebesar 5 juta sebagai modal awal. Dari soal ini kita tahu ya bahwa adanya penambahan uang atau kas, kendaraan, dan peralatan. Nah, kas, kendaraan, dan peralatan itu kan masuk ke dalam akun harta. Jadi ketika harta bertambah, dia akan ada di sisi debit. Dan harta tersebut kan digunakan sebagai modal awal. Ketika modal bertambah, ia ada di sisi kredit. Jadi untuk jurnalnya yaitu kas, kendaraan, peralatan pada modal. Loh kak, modalnya kok sebesar 23 juta kak? Dapat dari mana kak? Itu karena antara debit dan kredit itu harus sama. Kita ke soal yang selanjutnya ya. Pada tanggal 3 Mei, Reva membeli peralatan di PT Alfara sebesar 2 juta secara tunai. Membeli peralatan, itu berarti kan ada penambahan peralatan atau harta. Jadi peralatan ada di sisi debit. Nah, Reva kan membelinya secara tunai nih ya. Jadi kasnya berkurang. Jadi ketika kas berkurang, ia ada di posisi kredit. Jadi untuk jurnalnya itu peralatan pada kas. Lalu bagaimana kak kalau Reva membelinya secara kredit? Untuk peralatan dia tetap di debit karena tetap adanya penambahan peralatan. Hanya saja yang membedakan yaitu pembeliannya secara kredit. Jadi ceritanya si Reva ini masih ngutang ya. Dan ketika akun hutang bertambah, dia ada di posisi kredit. Jadi untuk jurnalnya yaitu peralatan pada utang sebesar 2 juta. Lalu bagaimana kak kalau seandainya Reva membelinya setengah dibayar tunai dan setengahnya lagi masih kredit? Untuk peralatan dia tetap sama ya. Dan karena dia membelinya setengah dibayar dan setengahnya belum, untuk pembayaran setengah kan dia ngambil uangnya dari kas nih. Jadi kasnya positif berkurang dong, dan utangnya akan tetap bertambah. Jadi untuk jurnalnya yaitu peralatan pada kas dan utang. Pada tanggal 10 Mei, Reva menerima jahitan dan langsung menerima ongkos sebesar 5 juta. Hal ini berarti Reva dapat duit ya, atau punya pendapatan. Nah, ketika pendapatan bertambah, dia ada di sisi kredit. Dan pendapatan juga akan menambah kas ataupun harta. Jadi untuk jurnalnya yaitu kas pada pendapatan sebesar 5 juta. Lalu bagaimana kak kalau seandainya si Reva menerima jahitan tetapi belum menerima ongkos? Untuk pendapatan, dia posisinya tetap ya di kredit. Hanya karena si Reva belum menerima ongkos, berarti si Reva belum dapat duit kan, belum punya pendapatan. Itu berarti dinamakan piutang. Dan piutang itu masuk ke dalam akun harta. Jadi untuk jurnalnya yaitu piutang pada pendapatan sebesar 5 juta. Lalu bagaimana kak kalau seandainya si Reva menerima jahitan dan 2 jutanya sudah dibayar, tetapi yang 3 jutanya belum dibayar?
untuk hal seperti itu, berarti pendapatan tetap di posisi kredit. Cuman yang 2 juta kan udah dibayar nih, jadi yang 2 juta masuk ke kas. Dan sisanya yang 3 juta kan belum dibayar, jadi yang 3 juta masuknya ke piutang. Untuk jurnalnya yaitu kas, piutang, pada pendapatan. Pada tanggal 20 Mei, Reva mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta. Nah, dalam akuntansi, kepentingan pribadi itu biasanya dinamakan prive, dan prive otomatis mengurangi kas kan. Jadi untuk jurnalnya yaitu prive pada kas sebesar 2 juta. Pada tanggal 24 Mei, Reva membayar utang kepada PT Alfara sebesar 1 juta. Hal ini berarti utangnya Reva berkurang kan? Nah, ketika utang berkurang berarti dia di posisi debit. Dan untuk membayar utang otomatis kan si Reva mengambil uang dari kas. Hal itu mengakibatkan kas juga berkurang. Dan ketika kas berkurang berarti dia ada di sisi kredit. Jadi untuk jurnalnya yaitu utang pada kas sebesar 1 juta. Pada tanggal 26 Mei, Reva membayar biaya listrik sebesar 500.000. Biaya listrik itu masuk ke dalam akun beban ya. Dan otomatis ketika kita membayar biaya itu akan mengurangi kas kita kan. Jadi untuk jurnalnya yaitu beban listrik pada kas sebesar 500.000. Oh iya, selain listrik masih ada lagi loh biaya-biaya. Contohnya biaya telepon, biaya PDAM, biaya gaji, dan masih banyak lagi. Itu semuanya masuk ke dalam akun beban ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya membuat buku besar ya. Hah, buku besar kak? Kenapa kita nggak beli aja kak? Masa iya kita harus ribet membuat buku yang besar gitu kak? Beda ya adik-adik, dalam akuntansi buku besar itu bukan buku yang besar, tetapi biasanya menggunakan akun T. Kenapa akun T kak? Karena menurut kakak akun T itu lebih mudah untuk dipahami. Oh ya, di sebelah kiri sudah ada ya contoh jurnal umum dari PT Shakila Group. Pertama, kita akan membuat buku besar akun kas. Nah, di jurnal umum yang sebelah kiri kan terlihat ya, pada tanggal 1 Mei ada kas sebesar 8 juta di sisi debit. Jadi, di buku besar pun ditulisnya sama, 1 Mei 2020 sebesar 8 juta di sisi debit. Kemudian ada lagi nih kas di tanggal 5 sebesar 10 juta di sisi debit. Jadi kita tulisnya pun sama, 5 Mei 2020 di sisi debit. Nah, kalau seandainya ada transaksi kas yang di sisi kredit, contohnya kayak tanggal 18 nih, itu berarti tetap di buku besar kita tulis juga di sisi kredit. Nah, ketika kita membuat buku besar dari jurnal umum, posisinya tetap sama ya. Yang di posisi debit tetap di debit, dan yang posisinya kredit tetap di posisi kredit. Selanjutnya kita bikin buku besar akun kendaraan ya. Nah, karena di sini akun kendaraan hanya ada satu, jadi langsung kita tulis ya. Pada tanggal 1 Mei 2020 sebesar 10 juta di sisi debit. Kemudian kita bikin buku besar akun peralatan. Nah, di sini akun peralatan hanya ada 2 ya. Yang pertama yaitu tanggal 1 Mei sebesar 5 juta di sisi debit, dan yang kedua yaitu tanggal 3 Mei sebesar 2 juta di sisi debit. Jadi dalam buku besar tetap ya kita tulis di sisi debit semua. Oke, thank you for watching my video adik-adik, dan semoga bisa membantu kalian semua ya. Dan tunggu video kakak selanjutnya.